merupakan realita kehidupan dari kakak saya. Aku dalam cerita tersebut dikenal sebagai Nirmala yang selalu sayang dengan kedua orang tua. Nirmala adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kisah Nirmala yang diceritakan mengangkat sebuah kehidupan pribadi secara nyata yang membawa pendengar khususnya berempati dengan kehidupan seorang Nirmala. Pada suatu waktu, Nirmala ingin masuk di perguruan tinggi negeri yang didambanya. Program studi yang diambil pun merupakan harapan Nirmala dalam sebuah cita-citanya, yaitu ingin menjadi seorang dokter yang hebat. Ternyata, hasil tes tersebut berujung pada program studi ilmu pendidikan. Sebelum berangkat ke kota, Mama memesankan dan berdoa kepadaku bahwa suatu waktu nanti, apabila kau menjadi seorang ilmuwan, maka berilah ilmu itu kepada orang lain. Jangan kau pendam, berilah pada orang sekelilingmu. Ternyata terbukti benar apa yang didoakan oleh Mama. Aku sekarang menjadi seorang guru yang profesional, yang banyak dibanggakan oleh masyarakat sekitar dan sangat dibutuhkan oleh sekolah negeri. Kesuksesan dalam sebuah doa. Hore, aku lulus! Teriak Nirmala dalam kebahagiaan sesaat yang dirasakan pada saat pengumuman kelulusan SMA. Terharu, bahagia, abstrak tak tentu. Terharu karena berhasil menyelesaikan pendidikan SMA dengan hasil memuaskan. Bahagia karena bisa lulus. Segeralah aku memberitahukan pada orang tuaku perasaan bimbang, penasaran yang ditunggu oleh kedua orang tuaku. Mama, Bapak, aku lulus. Alhamdulillah. Untayan kalimat syukur dari Mama dan Bapak atas keberhasilanku dalam menyelesaikan pendidikan SMA. Kujalani hari tanpa hari dengan hasrat yang tak pasti. Aku merebahkan diri di atas kasur. Kupandangi langit-langit kamar sambil anganku melayang jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri, ya Allah, apa yang harus kuperbuat demi tercapai semua impian dan harapan, demi membanggakan kedua orang tuaku? Apakah suatu waktu nanti aku bisa membahagiakan kedua orang tua? Apakah suatu waktu nanti aku bisa membalas budi dan jasa kedua orang tuaku di saat usia lanjut? Bertanya-tanya pada hati nurani yang paling dalam. Ku terbangun, membawaku mengitari, melantuni, mengingatkan pengorbanan kedua orang tuaku. Semangat memperjuangkan bimbingan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tergetar hati dengan sebuah ilustrasi cerita masa lalu. Terbayang oleh jiwa dan ragaku dalam bentuk kasih sayang yang diberikan. Predikat yang menjadi penghargaan yang berserakan di kamarku seolah-olah telah menjadi kenangan masa lalu. Kupandang dengan mata tak berkedip sehingga meneteskan air mata. Sebuah gambaran yang terlukis dari keberhasilan yang kudapatkan. Tercengang oleh predikat itu, terfikir akan terselimutnya sebuah doa. Ternyata itu yang membuatku akan merasakan kenikmatan dunia yang sementara. Keesokan harinya, aku pergi meninggalkan semua kenangan terindah bersama keluarga tercinta. Karena universitas yang kudambakan telah menunggu di sana. Kamarku, meja belajar, kasih sayang yang tak terbalaskan sebagai penghargaan terbesar dalam hidupku. Kepergianku membuat kedua orang tuaku merasa kehilangan seseorang anak
yang kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Belayan tangan mamah mengusap di pipiku yang kupegang erat dengan tangan kananku. Ada sebuah reaksi positif yang seolah-olah tubuhku bergetar tak karuan. Ternyata aku merasakan energi positif dari reaksi beliau. Ku terjatuh, seolah-olah ada yang mendorongku. Kedua tanganku membelit di kaki kedua orang tuaku. Berlinangnya air mata pada saat itu, dan berderanya beberapa tetes yang mengenai wajahku, menjadi kunci keberhasilan dalam perjuanganku kelak. Sentuhan tangan dari beliau membuatku berdiri dan langsung memeluknya. Yang kurasakan saat itu adalah betapa besarnya kasih sayang beliau kepada aku. Diam terseduh-seduh itu aku, sedih yang tak bisa ditahan oleh suasana hening pada saat itu, ditambah dengan deranya hujan yang berkepanjangan. Mama hanya berpesan, "Nak, kau baik-baik di sana. Jaga dirimu. Nak, bila suatu waktu nanti kau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil kepada rakyat. Bila suatu nanti menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Bila kau menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan yang arif. Carilah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa mengamalkannya. Jangan kau pendam ilmu yang kau ketahui hanya untuk diri sendiri." Aku hanya diam membisu, diam tanpa kata, dengan hati tak tentu. Tiba-tiba di benakku terfikir oleh cita-citaku yang ingin menjadi dokter yang hebat. Bertanya-tanya pada hati yang risau, mengapa mamaku tidak berpesan apa yang menjadi keinginanku? Pesan yang tak terduga, tak ada sepatah kata pun yang diucap oleh mamah sebuah cita-citaku. Kupandangi wajah mamah yang penuh tangis tak tentu, ku bertutur kata, "Mengapa mama berwasiat kepadaku seperti itu? Ketahuilah nak, siang malam mamah mendoakanmu. Tuhanku yang maha pemurah, jadikan anakku pemimpin yang adil. Luaskan ilmu pengetahuannya. Bila ia mencari rezeki dari berdagang, jadikan ia pedagang yang jujur." Mamah meneruskan, "Aku yakin Tuhan maha mendengar dan maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya." Aku melepaskan kedua tanganku yang sangat erat memeluk mamahku dan berlutut mencium di kedua kaki mamah dan bapa. "Aku pamit, Mah, Pak." Lalu ku pergi langkah demi langkah dengan membawa sebuah koper yang berisi pakaian serta perlengkapanku saat di sana. Ku balik ke arah belakang, terlihat mamah dan bapa terseduh-seduh sambil melambai-lambai tangan kanan, sedangkan tangan kiri berpegang satu sama lain. Dalam sebuah perjalanan panjang, ku teringat sebuah pesan mamah sebelum ku berangkat tadi. Terlintas di benakku, aku akan terus memperjuangkan apa yang menjadi cita-citaku, tuturku dengan penuh semangat. Seminggu kemudian, hasil pengumuman penerimaan mahasiswa baru, aku risau, keringat bertetesan, seolah mengelilingi sebuah menara yang ada di depan kampus. Aku terkejut, tak ada namaku terselip di antara nama mahasiswa yang diterima. Kulihat atas dan bawah berulang kali, jurusan kedokteran yang menjadi pilihan pertama tidak tercantum namaku. Jurusan kimia pun demikian. Dan beralih ke pilihan ketigaku. Dan ternyata namaku muncul di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Yang kurasakan pada saat itu menyesal
merasa gagal, terharu dan gembira, bagaikan kertas yang terbawa oleh angin. Menyesal karena aku tidak bisa masuk fakultas yang aku inginkan. Merasa gagal karena hasil tes berunjuk pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Terharu karena benar apa yang diwasiatkan oleh mama kepadaku, dan gembira karena berhasil masuk di perguruan tinggi negeri. Aku tercengang, terfikir, merisaukan, mencari tempat pelamunan yang dapat membuat diriku berpikir sejenak. Berbisik dengan hati nurani. Ternyata benar, fakta itu muncul seketika. Pesan beliau terbukti, benar-benar terjadi. Aku masuk Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Jadilah seorang ilmuwan yang arif, tutur Nirmala dalam hati nuraninya. Layaknya seseorang yang sedang putus asa. Beberapa tahun kemudian, hamparan keberhasilan menerkang di kehidupan Nirmala. Restu dari mamah membawa keberhasilan yang hakiki. Di setiap semester, nilai IP-ku rata-rata 3 ke atas. Tutur Nirmala dengan perasaan bangga. Terujuk dengan cita yang tak terwujud, melamun, dan melepaskan sebuah ucapan yang tak terduga. Coba aja, ketika waktu itu aku lulus di kedokteran. Belum tentu aku mendapat anugerah nilai terindah ini. Bisa saja aku di DO, karena nilaiku jelek. Dan suatu waktu, Nirmala menjadi seorang guru profesional yang dibanggakan oleh orang-orang terdekat dan peserta didiknya. Karena pembelajaran yang diberikan olehnya, membuat peserta didik yang diajarkannya bisa menguasai ilmu yang didapat. Kini, Nirmala tinggal bersama kedua orang tuanya. Tekad Nirmala ketika itu, bisakah saya membanggakan kedua orang tua? Bisakah saya menghidupkan kedua orang tua dengan hasil sendiri? Dan sebuah doa dari mamahnya. Bila kau menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan yang arif. Carilah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa mengamalkannya. Jangan kau pendam ilmu yang kau ketahui hanya untuk diri sendiri. Ternyata terbukti benar. Dari cerpen tadi telah jelas bahwa doa dan restu dari orang tua merupakan modal awal dalam sebuah perjalanan panjang. Artinya, kehidupan yang dijalani hingga sampai apa yang seorang impikan tidak terlepas dari doa dan restu kedua orang tua. Restu orang tua adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan seorang anak. Karena pada setiap harapan, usaha dan peran orang tua terlampir doa-doa yang mustajab. Keberhasilan seorang anak ada pada ucapan kedua orang tua. Doa dan restu orang tua adalah ucapan yang terkabul.